Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab materi yang berjudul surat dinas. Sekarang kita akan belajar tentang materi yang berjudul buku drama dan buku pengayaan dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan buku fiksi, yaitu buku drama, dan menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan dan buku drama. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, tonton dan simak video ini sampai selesai. Kita mulai dengan mengetahui apa itu definisi dari buku pengayaan. Buku pengayaan ini adalah merupakan salah satu jenis buku non-fiksi, yaitu buku yang di dalamnya berisi suatu fakta atau kenyataan. Pengertiannya, buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Dalam buku pengayaan termuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan siswa. Pendapat lainnya mendefinisikan bahwa buku pengayaan adalah buku pelajaran atau jenis buku yang digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar. Seperti gambar di samping di layar, ini adalah contoh beberapa buku pengayaan yang mana isinya itu bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan siswa. Contohnya buku pelajaran. Ini kan tujuannya untuk memberikan ilmu, meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya ilmu dari buku untuk siswa. Ini yang dinamakan dengan buku pengayaan. Terdapat jenis-jenis buku pengayaan berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu buku pengayaan tentang pengetahuan. Yang kedua adalah buku pengayaan tentang keterampilan. Dan yang ketiga adalah buku pengayaan tentang kepribadian. Buku pengayaan tentang pengetahuan atau buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan menambah kekayaan wawasan akademik pembacanya, seperti gambar buku di samping, seperti buku paket bahasa Indonesia, dan buku pengetahuan tentang tanaman obat sebagai tanaman penyembuh ajaib. Ini merupakan salah satu buku pengetahuan, pengayaan pengetahuan, karena isi di dalam buku tersebut itu memuat suatu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dapat menambah kekayaan wawasan kepada pembacanya. Ini dinamakan dengan buku pengayaan terkait pengetahuan. Yang kedua adalah buku pengayaan keterampilan, yaitu buku yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu. Contohnya misalkan keterampilan budidaya ikan hias. Ini merupakan salah satu buku pengayaan keterampilan karena memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan terkait budidaya ikan hias. Sama dengan buku pengayaan misalkan membuat mesin tetas elektronik. Ini adalah salah satu buku pengayaan juga karena isinya itu memperkaya penguasaan keterampilan tentang membuat mesin tetas untuk para pembacanya yang membutuhkan.
Selanjutnya adalah buku pengayaan kepribadian, adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya kepribadian atau pengalaman batin seseorang. Contohnya adalah seperti buku-buku yang ada di layar, misalkan cara membangun keluarga sakinah, cara mendidik anak, itu adalah contoh buku pengayaan terkait kepribadian. Kemudian nilai-nilai dari buku pengayaan. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai yang terdapat di dalam buku pengayaan yang termasuk buku non-fiksi yaitu terkait dengan apa yang dapat diambil dari buku yang dibaca. Jadi nilai apa yang diambil dari buku pengayaan setelah kita membacanya. Nilai yang terdapat dalam buku pengayaan itu contohnya seperti nilai pengetahuan jika buku pengayaannya adalah tentang pengetahuan. Kemudian kemanfaatan, manfaat dari buku pengayaan setelah si pembaca itu membaca dan memahaminya. Kemudian ada nilai kebersihan, nilai sosial, etika, dan lain sebagainya. Keberadaan nilai ini bergantung pada jenis buku yang dibaca. Jadi kembali lagi ke jenis buku pengayaan yang dibaca. Misalkan buku pengayaan tentang pengetahuan, maka nilai yang kita dapat yaitu tentang pengetahuan. Kemudian ada nilai etikanya juga seperti itu. Jadi itu yang dinamakan nilai dari nilai yang terkandung dalam buku pengayaan. Kemudian yang kedua setelah buku pengayaan adalah buku drama. Buku drama merupakan buku jenis buku fiksi atau buku yang menceritakan tentang khayalan dan tidak bersifat nyata. Secara umum, drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Seperti di pementasan ya, itu adalah pertunjukan drama. Sedangkan naskah drama ini diartikan suatu karangan atau cerita yang berupa tindakan atau perbuatan yang masih berbentuk teks atau tulisan dan belum diperagakan atau dipentaskan. Seperti contoh buku di samping adalah buku drama. Ini adalah berisi tentang drama secara tertulis dan belum dipraktekkan atau diperagakan di dalam pementasan atau diterbitkan. Contohnya seperti itu. Terdapat nilai-nilai dalam buku drama. Setiap drama pasti dibuat dengan suatu tujuan. Salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai khusus. Dalam sebuah drama bisa saja ada satu nilai, namun bisa juga dalam satu drama itu ada banyak nilai yang terkandung. Dan itu sah-sah saja. Berikut adalah nilai-nilai yang terdapat dalam drama. Yang pertama adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau kesosialisasian, sifat yang suka memperhatikan kepentingan umum, contohnya menolong, menderma, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai di dalam buku drama adalah nilai budayanya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal budi, kepercayaan, kesenian, adat istiadat suatu tempat yang menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Misalkan kalian membaca drama-drama tentang wayang, seperti itu pasti kan ada nilai budayanya, nilai adat istiadatnya. Kemudian nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, dan kekayaan, seperti keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan. Nilai selanjutnya adalah nilai filsafat, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Itu adalah nilai filsafat yang terkandung dalam buku drama.
Kemudian nilai politik, yaitu nilai yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul buku drama dan pengayaan. Saya berharap kalian sudah bisa membedakan apa itu buku drama dan buku pengayaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.